Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena yang lagi tren, tentang banyak yang merasa tidak pernah pinjam uang, gak pernah ngutang tapi punya tagihan. Artinya dia tidak merasa sama sekali kalau dia itu pinjam uang. Entah itu karena ditipu, dipinjam temannya, atau mungkin tiba-tiba ada uang masuk ke rekening dan dia nggak nyadar. Terus akhirnya itu adalah sebuah jebakan dari pinjol ilegal, misalnya seperti itu. Nah, kali ini akan saya bahas itu, fokus tentang itu dan bagaimana cara mengatasinya kalau itu terjadi kepada jenengan yang nonton video ini. Sebelum itu, perkenalkan diri saya, Mas Fai ya, pengisi channel Ilmu Official. Dan sebelum itu, seperti biasa, saya ingin menyapa kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di siang ini yang nonton diberikan kesehatan dan ketenangan sehingga bisa menyimak video ini, dan tentu akan coba untuk bisa keluar dari masalah atau kesedihan yang menghantui di beberapa minggu ini. Baik, jadi gini, kalau ada uang masuk tapi kamu nggak pernah ngutang, artinya kamu nggak pernah terlibat dengan yang namanya pinjam-minjam, maka itu kalian jangan senang dulu ya. Jangan-jangan ada pinjol ilegal yang menghantui dan masuk. Itu yang pertama. Dan sebelum itu saya ingin mencoba kalian untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi kali ini. Yang pertama, masalahnya begini. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu mendapatkan uang masuk ke rekening tanpa tanpa kamu ngerasa sama sekali, artinya kamu hanya iseng install HP, install di sebuah aplikasi, belum ngisi secara penuh, tiba-tiba ada uang masuk, berarti kamu kena jebakan pinjol ilegal. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, kamu pernah dipinjam HP oleh temanmu dan kamu difoto KTP-mu dan kamu pernah disuruh ajak selfie dan segala macam, dan kamu nggak ngerasa, nggak sadar juga, artinya kamu ditipu temanmu mengambil sebuah pinjaman di aplikasi pinjol atau Pindar. Nah, itu bisa masuk legal atau bisa juga masuk di jebakan ilegal. Nanti kita cek masing-masing. Kemudian yang ketiga, misalnya begini, saya catat begini ya. Yang ketiga, kamu merasa dirimu mengizinkan. Jadi karena kamu iba atau kasihan sama seseorang, misalnya teman akrab kamu kah, atau keluarga kamu kah, atau mungkin orang yang pernah berpengaruh pada hidupmu, dan kamu memasrahkan HP-mu, data kamu, dan akhirnya kamu dapat tagihan, artinya pinjaman. Nah, tiga hal ini caranya beda-beda ya mengatasinya. Jadi tiga poin ini cara mengatasi penagihan debt collector dan membersihkan namanya itu beda-beda, termasuk juga mentalnya seperti itu. Nah, yang pertama, dana masuk tiba-tiba, artinya kamu nggak ngerasa, kamu klik sebuah aplikasi, tiba-tiba uang masuk. Saya katakan itu modus jebakan pinjol ilegal. Nah, kalau kamu berada pada posisi seperti itu, maka yang harus kamu lakukan adalah pertama, kamu segera amankan uang itu, jangan kamu campur dengan uang pribadimu. Jadi misalnya nih, masuk ke aplikasi Dana misalnya, atau masuk ke rekening kamu, maka itu kamu screenshot, jangan kamu pakai, termasuk uang kamu screenshot, aplikasi kamu screenshot semua, kamu simpan dengan rapi, kamu taruh di dokumen yang aman, simpan, dan yakin bahwa itu pasti otomatis tidak masuk slik OJK. Artinya nama kamu tetap aman, hanya kamu ingin menghindar dari yang namanya proses penagihan, ancaman, intimidasi, dan proses-proses yang begitu akan membuat kamu malu, seperti itu, ya kan? Berarti secara slik OJK aman, tidak akan terpengaruh, tapi secara mental yang harus kamu siapkan. Kenapa? Karena jaminan yang dimaksud pinjol ilegal ada di HP kamu. Jadi mereka sudah mengakses storage kamu, mulai dari data panggilan kamu, daftar kontak yang kamu simpan, bahkan
ada yang lebih canggih lagi masuk ke galeri foto-foto kamu. Bahkan juga mereka akan merekam semua media sosial kamu. Dan tentu data-data kamu mereka sudah simpan di sebuah aplikasi mereka sendiri untuk antisipasi penagihannya. Karena pinjol ilegal ini fokusnya adalah pada penagihan. Jadi mereka di situ tidak ada akad yang jelas, ngasih uang nggak jelas, tiba-tiba kamu dapat tagihan sebesar itu dan potongan seperti itu. Maka yang pertama, dulu pernah Profesor Mahfud MD mengatakan jangan dibayar, artinya sudah nggak usah dibayar. Tapi kalau kita sebagai orang beragama dan takut uang itu malah membahayakan pada kita, artinya uang itu nggak jelas, ya sudah jangan kita pakai, biarin saja itu. Kemudian yang kedua, kamu segera membuat laporan ke OJK, ya, ke Otoritas Jasa Keuangan. Kamu email, screenshot tadi kamu sampaikan, ini nama kamu, dan kamu juga perlu yang namanya laporan ke polisi juga. Dan tentu selama ini karena kamu udah kejebak, kamu harus privat semua media sosial kamu, Facebook kamu, Twitter kamu, YouTube kamu, TikTok kamu, semua kamu privat semua, ya. Foto-foto yang ada di beranda-beranda kamu hapusin semua untuk menghindari yang namanya bagaimana mereka akan membuat kamu menyebarkan foto-foto gak jelas. Dan tentu setelah kamu laporkan OJK, OJK akan menindaklanjuti dan akan take down aplikasi itu. Itu sering terjadi di beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang memang agak jarang, tapi takutnya terjadi. Ya, itu solusi yang pertama. Kemudian kalau pertanyaannya begini, kok bisa dapat uang? Ya bisa, karena kita itu mereka ngambil semua info tadi dengan aman. Jadi mereka ngambil itu dan mereka tahu karakter kamu akan lemah begini, mereka akan ngasih uang seperti itu. Baik, yang kedua soal kalau misalnya dipinjam temenmu, dipakai teman kamu tanpa sepengetahuan dirimu. Ya, saya ulangi, HP kamu dipakai teman kamu mengambil sebuah pinjaman tanpa izin dari kamu. Artinya dia melakukan modus investasi kah misalnya, modus pembelian barang kah misalnya, atau modus apapun yang akhirnya selain kamu nggak dapat uang itu, tapi nama kamu buruk gara-gara itu, caranya juga beda dengan cara yang sebelumnya. Ada dua cara yang efektif menurut saya, dan mungkin juga menurut teman-teman cek sendiri ya, apakah ini efektif atau tidak. Jadi yang pertama begini, karena HP kamu tidak merasa mengizinkan kepada teman kamu, gara-gara dia pakai misalnya seluruh fasilitas yang ada di HP kamu dan uangnya mereka pakai dengan modus mereka sendiri, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu segera datangi temanmu itu dan katakan apa maksud kamu kok begini. Kalau kamu kenal, kalau nggak kenal misalnya ada sebuah modus dan segala macam, kamu segera pertama tetap lapor ke polisi. Nah, setelah kamu melakukan pelaporan ke polisi, ya, berikutnya kamu juga meng-screenshot, menyimpan data-data itu, dan kamu harus segera mendatangi kantor OJK. Jika rumah kamu jauh dari kantor OJK, kamu bisa menggunakan online, namanya MyIDEP atau IDEPku. Di situ kamu cek slip OJK-nya di situ. Itu masuk pinjol legal atau ilegal. Kalau legal pasti masuk, kalau ilegal nggak akan masuk. Tuh. Kemudian setelah itu kamu email juga bahwa kamu nggak merasa melakukan pinjaman ini. Ceritakan semua apa yang terjadi sehingga kamu mendapatkan sebuah tagihan. Udah. Setelah itu kamu lakukan, maka berikutnya kamu segera melakukan privat semua medsos untuk antisipasi saja. Dan tentu kalau kamu kenal ke yang make itu, kamu tagih ke mereka. Ya, misalnya mereka melakukan, atau kamu mengakukan yang namanya pelaporan ke pengacara. Artinya ada unsur penipuan. Maka setelah itu insya Allah kamu aman. Jadi kalau kamu udah pakai pengacara, untuk nama baik kamu, untuk antisipasi segala macam, itu aman. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah masalah yang ketiga begini, kamu merasa mengizinkan, artinya memang kamu mengizinkan nama kamu dipakai orang lain, tapi kamu nggak pakai uang kamu, ya kan?
kamu nggak pakai uang yang dapat dari pinjaman itu, tapi kamu hanya memberikan izin terhadap orang lain, maka caranya itu sederhana, sama dengan yang kedua. Kamu tetap melakukan privat semua medsos, dan ada dua hal yang penting di sini. Karena kamu mengizinkan, ya, cek keuangan kamu. Jika keuangan yang kamu punya bisa menyelesaikan masalah itu, apa salahnya untuk menjaga nama baik kamu di jika kamu lunasi, ya kan? Mumpung belum benar-benar telat. Tapi dengan jaminan harus kamu melakukan penagihan secara serius ke orang yang udah memanfaatkan HP kamu itu atau data kamu. Jadi memang ini sebuah problem, tapi memang harus kamu lakukan kalau kamu pengen slip OJK kamu bersih lagi gitu. Jadi kalau kamu bisa ngansur, ya angsur saja, karena kan ada orang yang memang peduli dengan nama baik, ya, peduli dengan IDEP karena dia pengen beli rumah, dia pengen kredit KPR misalkan. Kalau udah kena pinjol tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi itu tetap bisa kamu lakukan dengan cara apa, kamu lunasi, atau juga dengan cara nagih ke teman kesampean. Nah, gampang caranya, kamu bisa datangi ke kantor OJK atau kamu cek My IDEP-ku gitu. Nah, itu diantara 3 poin yang harus kalian lakukan. Nah, sekarang saya akan memberikan segmentasi materi tentang bagaimana cara aman menghindari dan supaya tidak terjadi kejadian seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama, jangan diterima atau jangan dipakai. Artinya jangan diterima uang yang sudah masuk, jangan kamu pakai, udah saya jelasin. Dan yang kedua, jangan kamu mengizinkan siapapun melakukan data pribadi kamu. Jadi itu meskipun kamu saudara kamu semua, jangan, ya, kalau betul-betul kamu ingin menjaga. Terus tentu simpan semua bukti yang ada seperti yang sudah saya jelaskan, dan tentu jangan sembarang download aplikasi apapun, ya, seperti itu. Nah, buat kalian yang ingin tahu tentang bagaimana cara cek daftar ilegal OJK, kamu cukup masuk ke My IDEP. Saya ulangi lagi, kamu masuk ke My IDEP. Atau kalau kamu pengen tahu tentang daftar aplikasi, ya kamu juga masuk ke OJK, aplikasi legal di OJK apa saja gitu, ya. Jadi itu penting buat kalian supaya aman dan tidak terjebak lagi dengan sebuah masalah. Tapi kalau pertanyaannya begini, Mas Pai, sudah nggak ada uang, sudah ngizinkan, nagih juga nggak dapat, nagih temen kuat misalnya, uang juga nggak pakai sendiri, sementara itu legal, nama baik juga. Nah, kalau saya secara pribadi, ya, mohon maaf kalau ini salah. Yang jelas saya mempercayai bahwa hukum karma itu ada. Yang kedua, tidak ada yang tidak ada gunanya. Artinya kita sudah niat bantu orang, tapi orang justru mencelakai kita, ya sudah, pasrahkan lagi ke keyakinan kita. Jadi kalau saya akan tetap pada posisi gagal bayar. Artinya uang, ngapain saya bayar uang orang lain, ya, hanya untuk nama baik misalnya. Sementara saya butuh makan, saya butuh pendidikan anak-anak misalnya. Ya sudah, berarti gagal bayar seperti itu. Dan tentu diterima gitu loh. Apapun yang terjadi itu diterima. Bahkan kalau bisa disyukuri sekalian, seperti itu. Insya Allah semua ada manfaatnya, ada efeknya sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.